Halo bro, Halo, ngapain halo. lu di sini? Lagi nongkrong Pak Emil di Taman Edukasi Migas di Teman Prabu Mulih edukasi migas. di zona 4 ini ya, Pertamina Hulu Rokan sekarang namanya. Oh Berubah iya, menjadi dari PP ya. PP ya. Betul, Pak. Ya sering nongkrong di sini ya. Eh, sekitar seminggu sekali, Pak. Seminggu sekali. Saya juga sering Eh, nongkrong di sini. saya Bagus buat ya, buat pengenalan dunia upstreamnya migas lah ya. betul, Pak. Ada pipa, ada vessel tuh, Ya, ada pompa angguk, ada pompa anggur di sini. ya. Ada Sana, manifold juga ini, Pak. ya ada sumurnya juga kan. Manifold. Ya, ya, ya. Asik di sini ya. Ya, Satu-satunya sangat menarik, ini yang Pak. pertama ya di Indonesia, apa, taman edukasi migas dan museum migas ada di sini juga ya, museum Betul, migas Pak. Ada pertama di di Indonesia. dekat jalan sana, Pak ya. Ya, ya, ya. Di kantor HSE, Pak. Bagus buat anak-anak mahasiswa fresh graduate yang mau mengenal industri oil and gas. Betul, betul Jalan-jalan sekali. lah ke sini ya Ya, kan. betul, betul sekali, Pak. Ada museum migas, ada kayak apa namanya, ada mesin bor ya, Betul, betul, Pak. bor, kemudian ada fasilitas kayak rignya itu, ada valve-nya, ada pompanya, ada semua itu. Sangat bagus buat teman-teman yang mahasiswa teknik, kemudian yang fresh graduate juga bagus main-main ke sini. Ya, Karena di kuliah kita, di kampus kita terbatas sangat kan. recommended banget sih, Pak, tempatnya ya. Iya, di tempat kuliah tuh terbatas ini labnya ya, Ya. yang realnya di industri seperti apa gitu. Bro, aku lagi ada masalah nih bro. Ya, mengenai apa, Pak? Ya, ini Masalahnya. di tempat kerja tuh kita lagi menentukan apa namanya, pemilihan painting gitu, cat gitu loh bro. Aku Ya. bingung nih, boleh minta, katanya bro Eh, ini expert di bidang untuk cat ini, memilih cat gimana gitu. ya, Boleh bantu saya bro, gimana bro? bisa, bisa, Pak. Nih, Saya bisa saya untuk bantu, pipa mungkin bisa nih, bantu pipa, ada jawab pipa ya. minyak, ada Ya, pipa gas nih, gimana saya ininya? baik. Ya, Permasalahannya mengenai menentukan speknya, Pak ya, atau apa? iya, menentukan speknya gitu ya. Mm-mm. Ini low temperature, temperatur ya, minyak itu kan paling temperatur 60 derajat ya. Ya, Kalau gas juga desainnya paling ya 60-70 derajat lah, ya. ya kan? Gimana cara bisa tahan lama nih, menentukan speknya untuk pipa ini? Kalau untuk pipa ini biasa yang dibeli sama atau di order ya sama customer-customer saya, Oh, yang iya, iya. terutama perusahaan-perusahaan besar Ya. yang bergerak di bidang oil and gas Iya, iya, iya. seperti PT Japan Gas Iya, Corporation, iya, iya, iya. PT Rekin juga, Rekin juga ya. ya. Dan ada juga vendor yang waktu itu order ke saya untuk pengecatan di Iya, iya. kilang minyak di Balongan itu, Iya, Pak ya ya, gimana? Indramayu, Pak. Speknya Ya, apa yang speknya bro yang sarankan? biasa. Bentar bro ya, sambil ini. Kayaknya banyak ini ya, Ya, binatang-binatang nyamuk yang datang ke sini ya. Nah, ke sini daerahnya daerah apa, banyak pohon-pohon gitu. Jadi nyamuk itu betul, betul, Pak. tak Kalau untuk berdatangan. dari lingkungan sih ini sangat asri banget sih, Pak ya. Ya. Sangat bagus sih untuk Nah, polusi juga mungkin masih iya. minim ya. Betul, betul. Jadi customer ini, saya customernya nih Bro Henry Nurmansyah. Ya, Customernya gimana? Apa nih spek yang cocok buat saya nih? kalau Bapak Ini yang di generiknya gitu ya, atau generiknya yang ya. apa itu boleh? Kalau untuk pipa sih, Pak, biasanya bukan biasanya sih ya, mungkin rata-ratanya mereka membeli produk Hmm, luar, Pak ya, udah seperti luar ya? Jotun, Hmm. Internasional, Internasional ya. Tempel. Ya. Nah, kebetulan kalau saya menjual produk
Nya itu dari brand internasional. Internasional, ya. Dari produk Belanda Pak ya. Kalau Belanda, ya. Hempel Denmark, kalau Jotun tuh produknya Norwegia kan. Ya Norwegia ya. Itu Iya. pengenalan produk ya. Ya. Kan customer saya tuh kalau untuk pengecatan pipa-pipa gas Ya. atau pipa-pipa minyak itu biasa mereka menggunakan produk primernya itu. Primer ya, primer ya. Interseal. Cat ada primer, ada secondary, ada top coat ya. Cat itu kan terdiri dari kebanyakan untuk proyek-proyek oil and gas ini menggunakan 3 layer atau minimal 2 layer Pak ya, untuk yaitu ya layer pertama adalah primer. Primer itu adalah berarti cat dasar Pak ya. Cat dasar ya. Kayak gini lah ya, ini cat ada cat dasarnya di ini. Ini udah yang nampak di luar ini top coat ya. Kalau yang di luar ini dia top coat Pak atau finish ya. Ya. Ini cat finish. Jadi ini mungkin dasarnya ada Pak, mungkin dasarnya itu berapa mikron itu tergantung spesifikasi dari perusahaan yang atau klien yang diminta. Iya, biasanya untuk primer tuh kalau perusahaan tempat saya kerja itu requirement primer itu 100 mikron. 100 mikron. Bahkan di internasional pun ada yang namanya produk Interzone 954 itu minimal ketebalannya itu harus 250 mikron. Oh, dari primer sampai top coat? Belum. Primer aja? Primernya aja tuh 250 mikron. Tebal ya. Untuk finish coatnya itu biasanya menggunakan produk Interten 990 itu menggunakan ketebalannya itu minimal 50 mikron, maksimalnya 75 mikron. Jadi total 300 mikron sampai 325 ya. Primernya 50 mikron. Ya. Primernya 50 mikron, primernya 250 mikron. Tebal ya. Ya, finish coatnya 50 mikron. Biasanya digunakan untuk pengecatan yang material yang berada di daerah pinggir laut Pak ya, seperti sheet pile yang di muara-muara atau dekat jetinya power plant, di muara-muara laut itu Pak ya. Itu menggunakan itu karena Interzone 954 ini cat dasar yang tahan air Pak. Jadi walaupun catnya belum kering dia tahan, nggak ngelupas, nggak luntur gitu Pak. Itu kelebihannya Interzone dan harganya juga sangat mahal sih ya. Itu primernya? Itu primernya Pak. Tapi kalau cat finishnya atau top coatnya itu harganya malah lebih murah. Iya. Kalau untuk Interten. Jadi saya bisa pakai ini untuk, tapi untuk itu aplikasi untuk di air laut. Aplikasi yang untuk di sekitar air laut. Kalau untuk pipa atau di daerah yang kering seperti ini, untuk di onshore kayak di station gitu Pak ya. Di station kayak Bapak misalkan mau ngecat tangki, mau ngecat pipa, pipa gas atau pipa minyak, itu cat dasarnya biasanya menggunakan rata-rata ordernya itu di produknya namanya Interseal 670 HS. Itu primernya. Secondary-nya kalau 3 layer ya, berarti ada middle coat-nya. Atau secondary-nya itu menggunakan Interguard 475 HS. Interguard, ya. Kalau finish coat-nya baru Interten juga sama. Jadi saya bisa order nih, bisa menyelesaikan masalah saya di sini ya, di tempat saya bekerja nih. Karena baik Pak. Karena saya mesti mendesain nih untuk membuat spek saya ya. Spek tentu brand yang tadi itu ada generiknya ya. Di spek kan kita nggak boleh tulis brandnya ya. Kita tulis generik ininya ya, generik code-nya lah ya untuk painting itu kan. Saya mau develop ini, berarti bisa pakai yang ekivalennya, generiknya apa itu ini untuk? Kalau secara generik itu ada yang namanya Alkyd Pak ya. Oh, Alkyd untuk finish. Oke. Alkyd. Ya, jadi bisa solving lah nih ya. Saya nanti mau bikin ini nih pekerjaan, ngitung nih kontraknya, nilai estimasinya berapa biayanya untuk ngecat pipa ini. Panjang pipa yang saya ini itu panjang berkilo-kilometer di atas tanah ya, above ground ya, above ground kita desain. Jadi kita perlu cat itu sepanjang itu supaya ya tidak terkorosi lah. Di generic name-nya itu ada Alkyd, ada epoxy, ada jenis polyurethane Pak ya. Iya, polyurethane itu finishnya biasanya jenisnya generic name-nya polyurethane. Ya, jadi ini untuk pipa-pipa ini speknya itu
walaupun brandnya berbeda tapi generic name-nya sama lah ya. Sama. Tapi nanti tadi ada Interguard, itu brandnya dari internasional kan ya. Kalau ada untuk primernya tadi primernya itu pakai Interseal. Kalau yang di daerah kering ini seperti di station, kalau yang untuk di laut itu bisa Interzone 954 ya. Ya, ini perlu kita ketahui ya teman-teman engineer di seluruh Indonesia. Kalau kita mendesain suatu piping system, kita jangan lupa untuk membuat spek untuk paintingnya ya. Kalau pipanya tidak panas ya, tidak diisolasi, ya kita harus cat itu supaya dia mencegah reaksi. Kalau korosi itu kan membuat batas antara positif dan negatif kan. Kita batas dengan cat gitu ya. Dan supaya tidak terjadi reaksi kimia. Nah, ini fungsinya cat itu supaya tidak terjadi korosi pada pipa ya. Pipa atau material yang ingin kita lindungi, apa aja boleh. Structure juga bisa ya kan. Structure juga bisa Pak, kayak semacam equipment seperti tangki, pesel juga. Itu bisa. Ya. Ya, itu tentang spek ya. Untuk pemilihan warna sendiri gimana ya? Saya menentukannya. Pemilihan warna itu, misalnya saya pipa untuk air nih. Ya. Ada RAL gitu ya? Ada semacam kode RAL Pak ya. Oh, RAL. Kode RAL ini kan sifatnya internasional Pak ya. Iya, semua negara itu mungkin dengan menyebutkan suatu kode RAL itu pasti itu warnanya tuh kan sama gitu Pak. Sama ya. Semua. Kadang orang menentukan warna ini bingung kan nih, biru kan, biru nih. Ya. Padahal dia agak buta warna kan, biru kan, atau hitam putih kan. Seperti kan cat-cat yang sering di order sama perusahaan-perusahaan migas ini, dia kebanyakan kalau untuk ngecat pipa-pipa gas itu biasanya tuh warna kuning Pak dengan kode RAL 1003. Oh gitu. Ya, itu yang tugas. Artinya 1003 itu signal yellow ya. Ya, dengan menentukan RAL itu semua orang ngerti ya, oh RAL itu ini ya, ya kan. Pak. Kadang kita ya kan ada orang buta warna yang full ya, hitam putih, ada yang parsial ya kan. Ya. Kadang dia nggak bisa lihat warna kuning atau warna merah tertentu. Contoh misalkan RAL 7035 berarti itu warna light gray. Light gray. Ini apa nih light gray? Ini light gray Pak masuknya. Yang banyak untuk oil ini gray ya. Light gray ini ya digunakan di dunia industri oil and gas. Kalau gasnya warna kuning ya. Warna kuning Pak. Kuning itu ada itu yang di belakang tuh di separator Pak ya. Itu ada kuning gas ya. Itu signal yellow gitu. Iya. RAL 1003 itu Pak yang kuning. Untuk tangki juga gitu ya. Tangki kalau minyak warna coklat deh. Coklat apa itu? Tangki kodenya ya. Tapi dia tangki coklat ya. Itu menggunakan kode RAL 8003 sih Pak kalau nggak salah ya. Iya. 8003. Ya, kalau nggak salah 8003 ini clay brown Pak ya. Brown, ya bahasa Inggrisnya brown. Ya, clay brown Pak. Tapi tangki juga sih ada juga sih yang warna light gray juga ya. Iya. Sering dikunjungi di station itu ada juga tangki yang menggunakan dengan RAL kode 7035 ya atau 7038 agak macam-macam lah ya RAL ini tergantung ininya ya warnanya ya. Warna biru juga Pak. Biru itu misalkan contohnya kode RAL-nya 5005 5015 sky blue. Iya. Jadi blue itu satu warna itu tidak menjadi di beberapa di breakdown menjadi beberapa kode RAL gitu. Iya. Jadi walaupun biru tapi ada beberapa RAL-nya ya. Mungkin kadang nggak susah dibedakan ininya ya. Dari kuning aja misalkan dari 1001, 1002, 1003 itu kuning. Ya, macam-macam juga ya. Macam-macam Pak ya. Bisa nyampe 1000, ada mencapai 1028 misalkan. Iya. 1028 itu melon yellow ya Pak ya. Kalau RAL 200 itu atau 2000 dia yellow orange Pak ya.
Iya ya, banyak ya ini Banyak sih, variasi Pak, ya. warnanya. Jadi saya harus tentukan juga di spek saya tuh RAL-nya berapa gitu ya. Iya. Pokoknya beberapa air nih, saya harus cantumkan RAL numbernya. Betul. Saya Kode RAL-nya, Pak, ya. RAL-nya Kode betul RAL kan, terus kodenya, Pak. speknya juga seperti yang Dan kita sebutkan tadi. RAL kode ini sangat berpengaruh ke harga juga sih, Pak. Oh Karena gitu. kode RAL ini menentukan harga juga sih, harga Oh iya iya kita iya. jual. Aha, iya iya. Terutama dari harga-harga yang warna-warna kuning itu biasanya harganya lebih mahal. Warna-warna orange Iya iya itu iya. lebih mahal. Merah juga. Kalau yang warna-warna grey atau blue Hah? itu Banyak di pasaran ya kan. harganya Jadi itu nggak lebih terlalu murah mahal sih rasanya Pak kan. ya, lebih murah. Kalau Lebih yang murah aneh-aneh dibanding. warnanya mungkin agak jarang ya di pasaran, jadi agak mahal Karena ya. kan di manufaktur ini kan sudah dibuat sebuah formulasi ya, Aha. formulasi untuk warna semacam apa namanya, ada chroma scan untuk Iya iya mesin iya. penentukan warnanya itu secara otomatis langsung. Iya iya. Dan warnanya itu kalau produk-produk brand luar ini yang saya tahu sih konsisten gitu Pak. Iya 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 iya. Untuk warnanya itu konsisten, nggak berubah-berubah Pak. Ada sih Pak, kalau kita membandingkan dengan produk yang lain itu ada memang yang nggak konsisten juga sih, yang pernah saya temukan ya, ada kasus lah, semacam kasus Iya temuan. iya. Ya, jadi ini ya emang perlu kita punya standar ya kan. Perusahaan kayak oil and gas itu dia punya standar Betul Pak. Biasanya sendiri masing-masing perusahaan untuk punya sendiri Pak ya. punya RAL code ya. Ini Ya, untuk minyak itu code-nya RAL-nya ini, untuk gas RAL-nya ini, untuk air warnanya ini gitu ya. Ada harusnya di standar spek dari company spek istilahnya ya. ya. Nah, nanti tinggal kita hitung berapa jumlahnya kan, kuantitinya kan. Kuantitinya Betul, Pak. nanti baru kita hitung biayanya gitu ya, biaya estimasi biaya berapa gitu untuk membangun fasilitas. Ya. Ya. Kalau kita mau ngecat seperti ini, ada surface preparation-nya nggak, bro? Ini ini gimana? Surface preparation-nya gimana ini? Preparationnya ini kurang bagus sih Pak ya, kalau Ini. menurut saya. Kasar, terlalu Kalau ini main bagus karena ya. ini kan hanya sebuah percontohan aja sih Pak untuk Iya. di taman ini kan mungkin secara surface preparation-nya juga nggak terlalu. Ya, ini bagus tengok gitu, nih kan, Pak, ya. kayak gini Ya, kan. ya. Nah, Betul, mungkin Pak. teman-teman yang di video yang nonton YouTube nggak nampak ya, tapi ini kelihatan nih, apa namanya ini, kayak ini udah kayak dia karat, terus Karat, nggak Pak. bersihin, dicat langsung, ya Betul. bentuknya jadi seperti ini. Nah, Jadi ini tidak di sunblast atau di Monty Blaster dulu Pak ya, di jadi blasting harus, ya. Harusnya di blasting dulu sampai karbon steel-nya kelihatan. Iya. Supaya ya itu baru Karatnya lepas, minyak Betul. lepas ya kan. Sampai karbon steel-nya kelihatan itu baru di painting ya, sama aplikasikan primernya. Setelah primernya agak kering, baru diaplikasikan untuk finishnya. Ya, ini di elbow ini lumayan bagus sedikit, tapi masih jelek. Nah, ini di bawah ini parah nih kan. Ya. Jadi perlu juga ini ya, untuk aplikasi juga perlu prosedur ya. Ya, aplikator perlu gitu, Pak. Untuk Orang yang untuk ngecat tuh ada sertifikasi juga ya, untuk ada aplikasi cat. sertifikasi Pak. Ya, dia kebanyakan sih sudah memiliki sertifikat atau coating inspector Pak ya. Oh ya, untuk ya teman-teman yang teknik ya, teknik mesin bisa ya. Teknik mesin bisa Pak, teknik kimia. Teknik mesin, teknik kimia, teknik industri. Bisa Pak. Teknik sipil ya juga teknik bisa sipil ya. juga bisa untuk mengikuti pelatihan ini ya. Untuk painting inspector ya, apa aja yang perlu di kayak gini kan, ini tidak diinspeksi dengan benar ini. Betul. Nggak ada painting inspector yang certified ini kan. Kalau kita lihat cat seperti ini, waduh, ini malah menimbulkan karat yang lebih cepat nih kan di sini. Ya. Karena dia ditutup sama catnya, padahal di sini ada kerak-kerak yang lama, ini bisa cepat Harusnya bocor. Dibuang dulu sih Pak ya, dibuang dulu ya. Kan, di blasting. Baru diaplikasikan primer tadi kan, ya. setebal sampai karbon steel-nya itu kelihatan. Iya. Baru kelihatan ya. Iya bro, ini bisa ya. Kalau prospeknya kerja di bidang perpainting ini seperti apa prospeknya? Apakah kalau ini sedikit peluangnya?
atau bagaimana ya? Kalau di painting sih mungkin kembali ke ini Pak ya, kembali ke orangnya masing-masing. Karena di painting ini kalau misalkan posisi sebagai painting inspektor, seenggak-enggaknya sih pasti Banyak lah ya pakai ya, banyak lah fasilitas untuk maintenance ya. Maintenance untuk equipment fasilitas yang ada kan perlu dicat ya kan. Apalagi di dalam sebuah station yang besar gitu Pak, itu kan biasanya banyak membutuhkan coating inspektor atau painting inspektor. Iya. Banyak kayak Pertamina tuh berapa banyak fasilitasnya kan. Waktu saya di pipeline-nya banyak ya, power plant mesti juga dicat. Pak, banyak painting inspektor itu banyak waktu ngerjain proyeknya power plant. Iya, power plant, Iya. equipment alat itu perang itu banyak kan alutsista Indonesia kan perlu di maintain dengan baik. Banyak strukturnya yang perlu di painting juga kan, Iya, perlu di coating. structure ya kan. Kayak turbin, boiler kan. Iya, boiler. Belum lagi mekanik gambar belum lagi equipmentnya. Equipment ya. Sangat banyak lah ini ya aplikasi painting di Indonesia. Asal kita ahli di bidang itu pasti udah certified, apalagi kan banyak dipakai. Banyak Pak, kalau di power plant mulai dari vessel, ada steam drum juga yang di boiler, ada cool bunker, Iya. cool seat yang tempat parkirnya batu bara itu. Iya, kok lihat cool bunker ya. Iya, strukturnya itu kan perlu dicat juga. Ada reclaimernya Pak. Reclaimernya juga dicat. Conveyornya juga termasuk. Karena conveyor itu kan untuk mendistribusikan batu bara dari cool seat ke turbin ya. Ke ini cool bunkernya. Cool bunker ya. Di boilernya baru masuk nanti cool feeder. Iya. Sangat banyak ya. Coating inspektor ya. Perlu ada level-levelnya juga ya, coating inspektor kan? Ada Pak, ada level 1, 2 dan 3 Pak, kalau setahu saya Pak. Ya, sangat inilah buat teman-teman apalagi yang fresh graduate, kalau yang mau kerja cepat tentu ya perlu ngambil sertifikat seperti ini sebagai entry point ke dalam dunia keteknikan, keinsinyuran di Indonesia. Mungkin di awal-awal jadi inspektor dulu kan di lapangan, banyak-banyak di lapangan. Tapi kalau udah ngerti bisa jadi engineer-nya, ya kan? Betul Pak. Ya kan? Untuk menghitung tebalnya berapa, quantity, nanti ke biaya, ini mana yang cocok catnya, ya kan? Speknya. Untuk aplikasi-aplikasi. Kalkulasinya juga Pak ya. Untuk menentukan volume cat. Itu sangat penting juga Pak ya. Itu seorang engineer kan harus tahu ya untuk kalkulasi seperti itu kan. Kalau misalkan pemanasan yang mau dicat berapa meter persegi, kalau misalkan tonase, jumlah beratnya suatu material itu bisa dihitung juga Pak. Iya, ini kan kalau nggak dicat nih cepat habisnya ini kan. Ini 1, 2 tahun, 5 tahun udah hancur kan kalau nggak dicat. Ya tujuannya kan untuk pelindung Pak ya, cat ini kan. Apalagi dari udara, dari cuaca dari hujan kan, hujan terus di lingkungan minyak atau apa di geothermal tuh banyak kandungan gas CO2 ya, CO2 H2S itu yang gerogotin material itu cepat sekali itu korosi kalau nggak kita lindungi dengan cat ini. Sangat cepat korosinya Pak, apalagi semacam slug catcher Pak ya. Iya. Untuk slug catcher itu biasanya CO2-nya tinggi Pak. Tinggi ya. Ya harus di painting. Iya ini sangat penting ya peranan coating ya. Sangat penting Pak. Jadi banyak juga saya lihat tuh di project mana itu catnya tuh aplikasi, mungkin catnya udah benar ya speknya. Tapi aplikasinya yang nggak benar. Seperti yang kita lihat ini kan kayak gini. Bisa Pak ya, ada kemungkinan seperti itu sih. Nah ini aplikasinya nih nggak diawasi dengan benar dan orang yang kerja catnya itu nggak benar. Aplikatornya Pak yang masih Bapak ya. Sayang kali kan fasilitas ini udah dibiayai dengan sekian juta dolar, tapi tidak dijaga dengan baik kan. Aplikasi catnya jadi ada biaya maintenance-nya yang harus keluar lebih banyak gitu kan.
Sangat penting sih Pak, kalau kayak seperti pipa-pipa bekas juga Pak, perlu sebetulnya kalau biar nggak cepet korosi itu perlu Dipreservasi, dicat treatment ya. juga sih Pak ya, kayak Iya, seperti iya, iya. dicat contohnya kan, untuk melindungi supaya dia nggak korosi. Kan itu pipa-pipa bekas tuh banyak dijadikan untuk ini juga Pak ya, jembatan, atau Jembatan, ya support, macam-macam lah, gitu banyak kan, Pak. gunanya bersih-bersih ya, walaupun Untuk bekas. supportnya pipa juga bisa. Iya, iya, iya. Itu bagusnya sih di treatment juga Pak, painting kan, Iya, atau iya, di iya. semacam coating. Iya. Seperti itu sih Pak. Dan yang saya jual juga ini catnya bukan hanya untuk di industri aja sih Pak. Iya. Kayak semacam untuk produk marine coatingnya saya jual juga. Oh, marine-nya juga untuk Ya, kapal laut untuk kapal itu ya. laut, ya, Pak. Itu kalau cat dasarnya bisa menggunakan Interprime 198. Itu brandnya. Ya, Itu brandnya ya? Interprime itu ya dari brand internasional juga Pak. Brandnya ya, kalau pasti ada Kalau generiknya kan. Generic name-nya dia dari Alkyd sih. Oh, Alkyd. Ya. Ya. Nama produknya Interprime 198. Itu cat dasar. Kalau cat finish coat-nya biasa menggunakan Interlac 665. Oh, iya, iya, itu iya. warnanya tergantung permintaan customer kan, mau ada warna Iya, iya. green, grey juga ada, warna semacam putih juga, white ada itu. Biasanya kan untuk dek kapal laut itu kan dicat juga Pak. Iya, iya. Ya, dek kapal laut. Lambung kapal pun dicat Pak. Iya lah. Itu lambung kapal yang langsung berhubungan dengan air laut. Iya, iya. Itu catnya juga berbeda Pak. Beda ya, kan warnanya beda ya. Ada merah, ada di atasnya beda. Betul. Ada yang warna coklat, ada yang warna merah. Nah itu biasanya menggunakan produknya tuh produk marine coating. Nama produknya Interspeed 6200. Jadi Interspeed 6200 ini anti pooling Pak. Anti pooling itu maksudnya? Dia nggak gampang gores. Apa tuh? Ada semacam plankton yang menempel di kapal. Oh iya, iya. Itu dalam kecepatan sekian knot itu bisa rontok Pak. Kalau pakai Interspeed 6200. Iya, 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 iya. Oh itu tujuannya. Ya, itu bisa rontok. Itu Interspeed 6200 itu adalah cat finishnya Pak. Cat atau finish coat-nya. Kalau middle coat-nya itu kita bisa pakai Intergar 251. Kalau primernya itu pakai Intertap. Iya, iya, iya. Intertap 262. Iya, iya. Iya. Ya, jadi ini ya aplikasinya di lambung kapal juga sangat ini ya. Ada fungsinya juga. Warnanya memang berbeda ya. Kan ada dua warna ya. Berbeda sih Pak ya. Yang bagian tersentuh airnya beda, yang luarnya beda. Airnya itu biasanya warna merah, coklat. Karena mahal kali ya. Karena mahal, betul Pak. Oh, untuk efisiensi ya. Bisa 6.200.000 ya per trail, per 20 liter. Cat Interspeed 6.200-nya Pak. Iya, iya, iya. Sangat mahal. Jadi selama ini bro, kita udah banyak bicara cat ya, mulai tadi dari aplikasi ya, preparation, kemudian produk-produk, spek-speknya kan. Ya. Jadi peluang kerjanya juga sangat terbuka kan, teman-teman engineers yang mau berkiprah di dunia percatan ini, perpaintingan ini juga. Banyak Pak peluangnya Pak, bisa juga jadi sales engineer Pak. Sales seluruh dunia lah ya. Ya, sales engineer itu ya tugasnya mungkin mencari customer ya, yang premium ya, mungkin bayar premium kayak semacam steel fabrikator yang besar itu dia akan berkunjung biasanya sales engineer untuk menemui apabila si steel fabrikator itu memang sudah tahu informasinya bahwa beliau yang mendapatkan pemenang tender. Nah itu pasti seorang sales engineer pasti akan menghubungi pemimpin perusahaan yang ada di steel fabrikator tersebut Pak. Tapi walaupun sales engineer, tapi dia harus ngerti kayak bro tadi ya, paham semua kan. Hafal lah kan, hafal spek-speknya, hafal, kemudian product knowledge ya. Product knowledge-nya harus benar-benar dikuasain Pak ya. Product knowledge, tapi juga aplikasi di lapangan juga harus tergambar juga kan. Nggak bisa jualan produk tapi nggak bisa ngasih saran, ada permasalahan dari customer kan, misalnya ini kenapa nih kok bisa begini kan. Oh bapak bukan catnya nih yang salah, bapak aplikasinya yang salah gitu kan. Betul Pak. Jadi kasih ini orangnya harus ini di brush dulu, di sandblast ya kan, baru di spray ya. Spray aplikasinya juga macam-macam ya. Ada yang di spray pakai alat, bisa juga pakai kuas itu kan. Kuas, roll ya kan. Kuas roll.
Yang terbaik ya kasih yang pakai spray lah kan. Tapi jangan salah sih Pak, kalau pakai spray gun itu loss factornya tuh tinggi Pak. Oh, loss factornya banyak kebuang. Ya banyak kebuang, itu bisa mencapai 20% loss factor. Jadi apabila mau mengecat sebuah area gitu ya, atau mungkin katakanlah structure atau mungkin vessel atau yang berhubungan dengan pipa ya, itu kalau menggunakan aplikasinya menggunakan spray gun, itu biasanya harus dilebihin 20% dari volume yang dibutuhkan. Jadi volume yang dibutuhkan berapa plus 20% untuk loss factornya. Bagus, tapi dia banyak kebuang ya. Kebuang. Beda dengan kuas Pak. Kalau yang kuas atau pakai kuas biasa atau yang roll itu loss factornya paling 10% sih Pak. Iya. Kalau nggak dilebihin 10% dari jumlah kebutuhan, itu pasti kurang Pak. Pasti kan? kebuang. Iya. Pasti banyak yang kebuang kan. Tapi owner sukanya yang spray karena kualitasnya dia lebih smooth Pak. Smooth ya, lebih lembut, homogen ya Pak istilahnya itu ya. Lebih lembut. Kalau yang pengecatan macam-macam kan banyak kan. Ngetes suatu kekuatan dari daya cat itu Pak. Itu namanya pull up test. Itu pakai dolly biasanya ditempel di sini, ditarik gitu ya. Ditarik. Nanti kalau memang misalkan kualitasnya bagus, aplikasinya bagus, dia nggak akan ngelupas Pak. Iya. Walaupun ditariknya kenceng gitu. Ada juga tes yang lain ya, banyak. Ada scratch test juga bisa. X-cut itu namanya Pak. X-cut. Jadi kalau di X begini aja pakai cutter. Cutter terus ditutup pakai isolasi ya. Isolasi yang dari kertas itu Pak. Itu diangkat begini. Nah, kalau nempel itu ke bawah berarti kualitinya masih belum bagus. Tapi kalau diangkat setelah disilang begini pakai cutter terus ditutup ini terus diangkat catnya ke bawah, dia berarti bagus. Iya. Itu X-cut namanya. Scratch gitu ya. X-cut namanya. X-cut ya. X-cut ya. Ya, terus apa lagi tesnya? Untuk cat menentukan aplikasi yang udah benar, spek kita engineer misalnya, kita udah pilih spek yang benar, aplikasi udah benar, kita sekarang kontrol quality. Yang pernah saya lakukan hanya 2 sih Pak ya. X-cut dan pull up test itu Pak ya. Yang pernah saya lakukan dengan customer saya ya, karena permintaan dari kliennya, jadi saya datang bersama tim internasional Vein dan melakukan tes tersebut Pak. Dan alhamdulillah sih berhasil Pak ya, tidak sesuai dengan harapan, quality bagus. Iya. Dan aplikasinya juga kalau bagus. Jelek ya orang nggak mau pakai lagi lah kan produk. Dan aplikasinya juga bagus Pak, untuk aplikatornya yang pengecat tukang catnya itu juga bagus Pak. Thickness-nya juga dicek ya. Ada nih requirement-nya berapa mikron nih? Ada 300 mikron. Ada di FT test Pak namanya. Ada alatnya Pak untuk pengecekan ketebalan. Jadi memang kalau ketebalannya tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh klien, nah itu berarti harus repainting, harus dicat ulang. Ketebalannya ditambah. Itu Pak. Untuk inspeksinya seperti itu Pak ya. Kalau untuk cat ya ada pull up test, X-cut, kemudian ada scratch. Setelah itu tadi di ini Pak, apa namanya tuh? Setelah di X-cut, kemudian pull up test. Satu lagi ada thickness. Thicknessnya itu dicek. Di FT test ya. Di FT test. Untuk ngecek ketebalannya. Kalau ketebalannya apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau yang dipersyaratkan oleh klien, baru itu lolos Pak. Nah, cat ini kan juga macam-macam ya. Ada yang buat temperatur tinggi ya kan. Ini temperatur rendah kan. Temperatur rendah Pak. Kalau temperatur tinggi tentu speknya lebih tinggi ya, lebih mahal ya juga ya. Lebih murah. Pak. Lebih mahal Pak. Lebih mahal ya. Seperti contoh nama produknya Intertem 890 itu mungkin 1 liternya bisa ratusan Pak ya, bisa mencapai, ada yang mencapai 900.000 juga Pak, bersejuta. Bapak kalau tahu di power plant itu pasti pengecatan cerobong itu Pak, yang paling riskan itu cerobong, dia panas banget itu Pak, mungkin bisa mencapai 600 kali ya derajat Celcius. Itu perlu cat yang anti panas Pak, memang. Anti panas. Bisa 1 juta seliter Pak, harganya Pak.
itu kan Iya. sejuta. Dan itu diameternya kan Gede sangat kan? gede Pak ya, bisa berapa kan kebutuhan catnya juga. Biasa tuh ada lambang, bukan lambang sih Pak, sorry, warnanya itu merah putih Pak. Oh, merah putih yang di cerobong power itu, plant chimney itu Pak ya. Chimney. Ya, chimney Iya, iya, iya. power plant. Ya, Pak ya. Ya. Ada juga aplikasi yang anti erosion. Tadi kan high temperature, Betul Pak. temperatur tinggi. Ada juga kan kayak di vessel gitu ya, tangki bejana tekan itu. Di dalamnya perlu di coating, dicat, karena ada selain temperatur tinggi ya dia ada friction. Friction ada CO2 lagi kan. terutama Itu Pak. ada lagi. Ada lagi itu Atau Pak. sama dengan ini? Itu ada lagi Pak. Ada jenis cat lagi yang generic name-nya mungkin berbeda dengan yang ini ya. Iya. Itu lebih high spec ya kalau menurut saya bilang ya. Apa contohnya? Contohnya seperti produk, Dia biasanya kayak epoksi itu ya, epoksi apa gitu ya. namanya itu Interline. Dia keras kan ya. Produknya Interline. Interline. Iya, Dia sifatnya keras dan permukaannya keras ya, karena friction ya, erosi kan. Kalau erosi itu kan pengennya permukaan yang ini kan keras ya, supaya nggak terjadi erosi di permukaan. Kalau dia lembut, tergores dia kan, habis. Iya. Kan? Itu CO2 juga sih Pak, sangat CO2 korosi ya kan? Sangat ini Pak, sangat berpengaruh juga tuh. Untuk kalau vessel di dunia oil and gas ya. Karena Jadi kalau vessel ini memang harus CO2-nya tinggi. inner dan outer sih Pak. Kalau luar dalam. Iya, luar dalam. Kalau tank seperti tangki atau vessel itu biasanya kebanyakan luar dalam Pak. Iya, luarnya catnya seperti ini aja ya kan. Tapi yang di dalamnya agak high spesial. spec, itu dia high spec. Iya. Contohnya produknya seperti Interline tadi Pak. Itu dia lebih mahal sih harganya Pak ya. Iya. Masih ingat generiknya apa? Itu kan produk internasional. Saya lupa sih Pak ya. Cari bisa ekivalen ya, kita Google aja. Iya. Iya. Jadi inilah udah enjoy ya dunia percatan ini ya, perpentingan ini ya. Sangat enjoy sih Pak ya. Udah enjoy ya. Enjoy Pak. Udah banyak ini produk yang laku lah ya. Jadi ya alhamdulillah sih Pak ya, selalu ada dan mudah lancar rezekinya ya, bro. Betul Pak. Distribusi agen resmi internasional ya. Pak ya, betul. Mudah-mudahan lancar rezeki ya, dan terbantu proyek-proyek di Indonesia, barang-barangnya itu, equipmentnya itu bisa tahan lama dan bagus ya. Ya. Enggak terkorosi pipa equipment kita ya. Tentu dengan dukungan dari produk-produk yang sudah handal gitu kan. Ya. Ya kalau kurang handal ya nggak terbukti ya, fasilitas kita jadi terkorosi dan harus di-maintain, banyak cost yang keluar lagi gitu kan ya, untuk ini kan, untuk memaintain. Oke bro, nggak terasa udah lama nih kita ngobrol-ngobrol tentang cat-cat aja nih. Ya, mungkin ngobrol yang lain Pak, mungkin ada yang ditanyakan lagi mengenai gimana duka-dukanya, ada nggak cat ini gimana? Kalau suka dukanya sih dalam dunia penjualan produk cat ini tidak terlepas dari masalah Pak ya. Kalau saya bilang itu masalah, mungkin untuk pembelajaran saya juga sih ke depannya. Seperti dalam pengiriman itu cat tumpah, saya mengalami hal itu dan saya mengganti. Ada tumpah, sering tumpah apa pernah berapa kali tumpah? Mungkin kalau dihitung sih ada 5 kali ya Pak. 5 kali? 5 kali Pak. Itu memang pure kesalahan ekspedisi sih Pak ya. Cuman saya nggak bisa menyebutin nama ekspedisinya. Itu udah kita packing kayu, udah kita wrapping, udah kita lakban juga, isolasi. Itu produk tetap penyok. Iya. Dat yang tumpah juga. Dan itu sih ya kerugian ditanggung saya Pak, karena saya harus mengembalikan uangnya pembeli, uangnya customer, uangnya buyer saya untuk mengganti rugi itu, karena apapun yang terjadi. Jadi packing ini sangat penting ya, packing ini ya. Buyer kita adalah klien kita Pak. Shipment untuk packing ini ya. Jadi namanya cat yang barang mudah tumpah dan kemudian juga mudah terbakar ya. Betul Jadi Pak. treatmentnya untuk shipmentnya nggak bisa tanpa ada ini ya, tanpa ada proteksi ke packing yang bagus, kemudian juga insurance juga perlu kan.
Sering bahaya juga kalau kita transport pakai pesawat, nggak boleh ya. Nggak boleh Pak ya. Namanya juga barang. Sebetulnya sih boleh sih Pak ya. Cuman harus ada yang namanya MSDS, dokumen. Kita harus melampirkan dokumen MSDS Pak. Iya. Kalau untuk lewat pesawat ya, udara Pak ya. Tapi kebanyakan menolak sih Pak ya kalau untuk udara ya. Cuman kalau darat barang juga kimia yang gampang ngebakar. Kalau di pengiriman ke luar pulau juga, misalkan lewat kapal laut itu atau lewat ekspedisi yang lain, itu bagusnya sih dikirim lewat ekspedisi yang khusus memang untuk pengiriman bahan-bahan cair Pak, seperti bahan-bahan kimia yang lain juga. Itu tapi memang ongkosnya agak mahal. Tapi lebih safety ya. Iya. Safety, dia barang kita aman sih. Iya. Sampai ke customer dan tidak ada komplain dari customer Pak. Jadi tadi itu jadi lesson learn lah ya. Tapi setelah itu udah tahu pelajarannya seperti itu, jadi shipmentnya pakai shipment yang khusus tadi itu. Betul Pak. Dari walaupun agak lebih mahal sedikit. Beberapa kasus yang saya temukan dan saya alamin juga itu, akhirnya saya menggunakan ekspedisi ya, yang khusus untuk bahan-bahan pengiriman bahan kimia Pak ya, bahan cair. Nah itu kembali ke untuk internal coating tadi Pak. Iya. Itu catnya itu bisa ada 3 jenis sih Pak. Oh, ada 3 jenis. 3 jenis ya Pak ya. Ada Interline 399, bisa juga menggunakan itu. Itu dia tahan erosi, tahan erosi, CO2, tahan CO2 juga Pak. Terus dia tahan air juga, tahan temperatur, tahan erosi, tahan kimia. Betul. Nah, itu yang karena kalau kita mendesain sebuah vessel ya, kalau kita nggak coating internal vesselnya, itu tebal sekali platnya vesselnya kan. Ya. Bisa jadi tebalnya segini kan, karena pressure-nya tinggi kan, terus tambah lagi corrosion allowance-nya ya yang tinggi ya. Kan kita hitung nih kan, korosi akibat CO2 H2S ini berapa sih gitu kan. Kalau pressure-nya tinggi, tekanannya tinggi, temperatur tinggi, itu pengaruh tekanan parsial yang di dalam vessel itu, tekanan parsial CO2 dan H2S tinggi, dan menyebabkan laju erosinya lebih cepat ya, lebih tinggi. Betul Pak. Lifetime-nya lebih pendek. Tapi kalau kita proteksi dengan coating yang bagus, yang mahal itu tadi, spec, seperti Interline ya Pak ya, Interline 399, ada Interline 394, ada juga Enviroline, Enviroline 405 HTR. Itu produk yang memang khusus untuk internal coating ya, seperti slug catcher. Di dalam vessel yang lain, separator juga bisa Pak. Separator ya. Untuk gas ya khususnya kan, perusahaan-perusahaan minyak dan gas ini banyak produksi gas yang high pressure ya. Memang sumurnya itu pressure bisa sampai 1200 PSI gitu Pak. Kan. Kalau equipment seperti itu kan perlu internal coating dan external coating Pak. Jadi double coating kan. Nah, misalnya 1000 PSI ya. Kita harus mendesain vesselnya 1000 PSI. Itu laju korosinya luar biasa cepat. Jadi hitungan-hitungan kalau sesuai standar code, nanti tebalnya bisa 2 inci, tebal platnya 2 inci. Sulit sih kita cari vendor yang bisa ngerolling vessel tebal 2 inci. Sulit 2 inci. Nah, itu diperlukan seorang corrosion engineer Pak ya. Iya. Tapi dengan adanya proteksi internal, corrosion allowance-nya bisa kita turunkan gitu kan. Betul. Korosi allowance-nya misalnya untuk ini misalnya 1 mili per tahun ya. Kalau kita desain untuk 25 tahun, artinya kita harus memprovide 25 mili corrosion allowance. Ditambah lagi hitungan thickness berdasarkan kekuatan menahan pressure dan temperatur. Kalau kita hitung 25 berarti sudah 50 mili tebal vesselnya kan. Ini Bapak kayaknya ahli juga ya di bidang corrosion engineer Pak ya. Kan. Kayaknya sudah tahu kalkulasinya nih Pak. Ya kita biasa harus tahu ini, karena engineer harus bisa ngitung korosi. Tapi secara profesi kan Bapak senior mechanical engineer Pak ya. Tapi untuk corrosion engineer, tapi untuk corrosion engineer juga Bapak kayaknya
sangat agak sedikit menguasai juga ya, Pak. Iya, ya kita harus paham lah itu ya, corrosion di industri oil and gas, industri geothermal, industri itu kita selalu terkait dengan korosi. Betul. Jadi Betul, kita Pak. harus menguasai juga korosi. Ya, ya. Nah, mencegahnya seperti bagaimana kan? Salah satunya pakai coating ya kan, untuk supaya si CO2 dan H2S yang mempunyai tekanan parsial tinggi itu tidak bersentuhan dengan steelnya. Ya. Si biasanya. Betul, Jadi Pak. kita diprotek ya. Bahasanya diprotek berarti kan. Protek ya kan. Steelnya diprotek sama coating tersebut. Jadi bisa tebalnya tadi yang saya bilang tadi 25 corrosion allowance tambah tebal thickness akibat pressure temperatur. Jadi kita bisa pilih tebalnya yang 30 mili apa 28 mili. Nah, itu kita masih lebih gampang nyari vendor shop yang bisa ngeroll plat 1 inci itu. Ya, betul. 1 inci lebih sedikit masih banyak. Tapi kalau 22 inci, waduh, aduh udah gimana cari vendor shop ya, workshop Betul, yang bisa ngeroll. Biasanya coatingnya juga agak tebal sih, Pak. Kalau untuk internal seperti itu. Iya. Bisa mencapai ratusan mikron, Pak ya. Tentunya nanti ada tes-tesnya itu tadi di mock up dulu lah ya. Contoh dulu kan kita aplikasikan pull up test. Ada sampel ya, ada produk sampel dulu yang untuk pengetesan ya nanti. Ya, dites ya kan. Pull up testnya. Ya, itu untuk DFT testnya, untuk X-cut testnya juga kalau diperlukan. Iya. Ya itulah dunianya seperti itu ya. Iya, Pak. Dunianya musuh itu nggak bisa kita hindari. Jadi musuh itu kita siasati lah supaya dia tidak desain kita itu bisa layak untuk dibangun gitu kan. Karena kalau nggak ngerti kita gimana cara ngatasin corrosion allowance-nya itu bisa cost-nya jadi tinggi gitu. Tinggi, Pak. Biaya untuk membangun atau biaya investasinya jadi tinggi. Kalau untuk external coating kan tidak terlalu riskan ya, karena hanya untuk melindungi dari triknya matahari atau hujan, air hujan hanya untuk cuaca buruk, paling itu aja kalau untuk eksternal coating. Eksternal ya. Nggak terlalu riskan ya. Mungkin internalnya juga. Ya, internalnya kan dia lebih riskan, Pak ya, yang dari yang tadi Bapak bilang temperaturnya tinggi, CO2-nya juga tinggi. Itu kan memerlukan coating yang high spec, Pak ya. Kalau yang eksternal coatingnya ini kita hanya menggunakan kebanyakan tuh middle spec aja sih. Iya. Untuk coatingnya ya, menggunakan memakai middle spec. Sangat menarik obrolan kita sore ini. Ya, Pak. Akhir weekend ya. Weekend, Pak, sore ya, pulang kerja tadi. Saya bro lagi duduk-duduk di sini, saya samperin. Ya, makasih Pak Emil ya. Lagi ada waktu saya menyempatkan untuk mungkin anggaplah ini sebagai sharing knowledge ya untuk mengenai tentang painting. Barangkali ya ini berguna lah untuk teman-teman engineer. Iya. Oke, Bro. Ya. Ada ini makin gelap ini, ini. Terima kasih kesempatannya, mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat buat Amin, insinyur Indonesia, calon-calon insinyur ya, baik itu mahasiswa atau yang sudah kerja profesional. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita ini. Silahkan ditonton ya. Dan di-share. Mungkin penutup saya sebagai bentuk dukungan atau support lah dari teman-teman. Mohon dibantu dengan cara like, share, mungkin kalau berkenan untuk subscribe ya. Dan juga di-share lah ya. Dan juga di-share ke teman-teman engineer juga, dan jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan supaya apabila ada video-video baru dari Ethos Energy, channel Ethos Energy, mungkin teman-teman bisa langsung menonton ya, karena dapat notifikasi. Mungkin kalau karena ilmu itu kan kalau tidak diamalkan mungkin kurang bagus juga, Pak ya. Iya.
Baiknya ilmu itu apa yang saya alamin, pengalaman saya di share aja untuk Di-share teman-teman. aja, Mungkin ya. pengalaman dari painting, mungkin pengalaman Pak Emil juga di Ethos Energi sebagai insinyur, Iya, iya, iya. di bidang profesionalnya juga. Ya. Itu tidak terlepas dari mengamalkan ilmu Pak ya, atau Ah. sharing knowledge itu mengamalkan sama dengan mengamalkan ilmu sih. Iya, iya. Ya, sangat menarik. Ya, Saya banyak dapat ilmu dari Bro nih tentang cat tadi ya. sama-sama Pak Emil ya. Makasih banyak Ya, udah sama-sama, hadir Pak. di channel kita lagi. Ini udah 2 kali loh. Iya. Ini yang kedua kalinya Pak ya. Iya, iya. Oke. Oke, makasih Bro Henry. Semoga usahanya lancar jaya Amin Pak. ya. Kita tutup acara kita. Salam Ethos Energi, Bro. Ya, salam Ethos Energi. Salam Ethos Energi, channel yang keren ya. Salam Indonesia. Salam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mati kan Pak?